Gen Podcast Gedong-gedongan edukatif dan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Gen Gedong-gedongan edukatif dan nasihat. Kita ketemu lagi pada hari ini. Alhamdulillah kita bersama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas terkait dengan penyuluh agama Islam. Sini sudah hadir narasumber kita, Bapak Eko Agus Wibowo SSI. Beliau adalah Ketua Pokjaluh Kota Yogyakarta, kelompok kerja penyuluh agama Kota Yogyakarta. Selamat pagi menjelang siang Pak Eko. Selamat pagi Pak Samsul. Sehat Pak Eko? Alhamdulillah. Mana aktivitas hari ini? Ya, aktivitasnya muter-muter. Muter-muter. Ini luar biasa Pak Eko, ini luar biasa. Jadwal terbang, jam terbangnya itu tinggi. Kemana-mana Alhamdulillah. Selalu pakai rompi untuk menjaga kesehatan. Baik Pak Eko, kita akan bincang-bincang sedikit nih terkait dengan kepenyuluhan. Ya, penyuluh ini sekarang sudah katanya disampaikan di mana-mana, sampai kemudian Pak Kepala KUA, Kemenak, kemudian bahkan sampai Menteri Agama, penyuluh itu sebagai garda terdepan. Ya. Kalau bisa secara sederhana dijelaskan barangkali penyuluh sebagai garda terdepan Kementerian Agama itu seperti apa? Monggo Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Samsul. Ya, ini terkait dengan penyuluh. Jadi penyuluh ini memang ya luar biasa di Kementerian Agama, sering disampaikan seperti garda terdepan karena memang ya penyuluh itu kerjanya tidak hanya tupoksinya saja, kadang juga kemudian harus menyelesaikan cara administrasinya. Karena memang tugas penyuluh itu kan itu memberikan bimbingan dan penyuluhan dan juga menyukseskan program-program pembangunan melalui bahasa agama. Nah, di sini memang ini secara umumnya seperti itu. Kemudian fungsi penyuluh itu juga ada informasi atau informatif, kemudian juga edukatif, terus kemudian konsultatif dan advokatif. Nah, jadi ada 4 fungsi penyuluh. Di situ ada informasi. Jadi informasi juga memberikan informasi kepada ya masyarakat. Jadi seperti tadi, jadi mensukseskan program-program pembangunan ya program-program pemerintah melalui bahasa agama. Maka garda terdepan kalau di Kementerian Agama ya ujung tombaknya itu ya penyuluh untuk kemudian mensosialisasikan program-programnya di masyarakat. Jadi memang garda terdepannya karena memang salah satu fungsinya ada informasi. Kemudian yang kedua kaitannya dengan edukasi. Nah, jadi tidak hanya informasi, juga harus memberikan edukasi, maka bimbingan dan penyuluhan. Maka edukasi di situ juga memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang terkait dengan ajaran-ajaran agama. Kalau agama Islam ya kemudian terkait dengan akidah, terkait dengan syariah, terkait dengan muamalah, toleransi dan seterusnya. Kemudian advokasi itu terkait dengan ya menjadi jembatan atau penghubung terkait ketika di masyarakat itu ada ya masalah-masalah. Jadi berdiri di tengah-tengah. Karena memang penyuluh agama ini atau penyuluh agama Islam ini ya bukan milik organisasi, tetapi memang berdiri di tengah-tengah karena memang menjadi ujung tombaknya atau kemudian ya penerus informasi dari pemerintah. Jangan sampai kemudian jadi penyuluh malah kemudian memihak salah satu sebagaimana yang disampaikan ya kepala kantor kemarin pada waktu pembinaan seperti itu. Nah, yang kemudian juga konsultasi atau konsultatif. Jadi penyuluh ini mau tidak mau juga harus kemudian bisa mendengarkan ya masyarakat ataupun kemudian jamaah ketika mau berkonsultasi. Nah, memang ya jadi di situ banyak sekali memang, jadi tidak hanya edukasi tapi memang informasi, edukasi, advokasi dan juga ya konsultasi. Nah, ya, jadi seperti itu Pak Samsul. Jadi memang ya. Makanya garda terdepan itu tidak hanya kemudian secara fisiknya hadir di kantor, tetapi juga kemudian harus bagaimana kemudian di masyarakat itu kemudian harus hadir untuk menyebarkan atau kemudian memberikan informasi
mensukseskan program pembangunan pemerintah melalui bahasa agama. Ya, berarti empat tugas pokok itu memang harus dikuasai oleh penyuluh ya Pak Iko ya. Informasi, edukatif, advokatif dan konsultatif ya ini. Nah, mau nggak mau kita harus menguasai. Ngomong-ngomong ini dulu aja, jumlah penyuluh di kota Yogyakarta ada berapa ya Pak Iko? Jumlah penyuluh kalau yang Islam ada 106. 106 Ya. itu ideal atau belum ya kalau di kota Yogyakarta? Kalau di kota Yogyakarta itu sudah sangat ideal. Oh, sangat ideal. Sangat ideal karena memang wilayahnya kecil. Kecil, ya. Sebenarnya kalau dari perhitungan itu sebenarnya sudah sangat ideal sebenarnya. Tapi kita juga tidak tahu karena perhitungan itu kan perhitungan dari nanti kebutuhan di masyarakatnya. Karena memang ada di sebagian kementerian itu sudah melebihi. Seperti di Pakualaman, kemudian juga di Danurjan itu sudah melebihi. Ada juga yang kemudian ya belum. Kalau dari segi jenjang jabatannya mungkin itu belum ideal. Tapi kalau dari segi mungkin jumlah untuk penyuluhnya itu mungkin sudah ideal. Tapi kalau dari segi jabatannya dari ahli pertama muda madya itu kalau dilihat dari kebutuhannya masih kurang. Itu nanti yang menempatkan masing-masing itu siapa? Kalau itu ya hak prerogatifnya ya pimpinan kasih Bimas Islam ya nanti disampaikan ke Kanwil kalau kita ya sebatas untuk kemudian melaksanakan tugas apa yang kemudian diberikan pimpinan. Nah ini menarik Pak Iko, kalau ini loh kan penyuluh diharapkan punya 4 itu ya, punya fungsi 4 itu. Kalau misalnya ada penyuluh yang ternyata malah satu aja belum memaksimalkan potensinya gitu ya. Informasi oke lah, memberikan informasi tapi edukasi, advokasi dan konsultasi malah dia belum bisa menguasai gitu ya. Jadi sebagai ketua Pokjalur bagaimana mengatasi teman-teman atau penyuluh-penyuluh yang belum bisa seperti itu? Ya, terima kasih Mas. Jadi ya fungsi dari adanya kelompok kerja penyuluh itu kan juga untuk mewadahi teman-teman dari penyuluh agama Islam untuk kemudian ya bagaimana ketika ada masalah ya bersama-sama untuk kemudian kita selesaikan. Kaitannya belum ada binaan, maka kemudian kita kerjasama atau kemudian saling membantu kaitannya dengan teman yang belum ada binaan. Maka kemudian di setiap KUA sudah ada koordinatornya atau kemudian ada paifnya, ada yang kemudian bisa menjadi contoh atau kemudian bisa mengarahkan seperti ini karena memang tidak mudah untuk kemudian bisa langsung terjun di masyarakat memberikan bimbingan dan penyuluhan karena memang itu harus butuh proses. Kalau di Permenpan RB yang baru di tahun 2021 nomor 9 itu memang tugas pokok dan fungsi penyuluh itu kan pertama adalah ya identifikasi dulu. Jadi persiapannya itu identifikasi wilayah. Jadi contoh berarti saya masuk di Wiro Brajan, maka persiapannya apa ya diidentifikasi dulu. Identifikasi disuruh bisa kemudian tanya dulu kepada yang sudah ada di situ. Kira-kira ada berapa masjidnya, ada berapa musolanya, kemudian majelis taklimnya mana saja. Nah, itu mengidentifikasi. Jadi kita ya persiapannya seperti itu. Kedua baru nanti pelaksanaan. Nah kalau sudah punya identifikasi, kalau bahasa dulu kita IPW ya kan, identifikasi potensi wilayah. Nah ini kan penting. Jadi kita sebagai penyuluh ya mau tidak mau sebagaimana ya Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan itu, kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Karena kita sudah menjadi bagian dari Kementerian Agama, mau tidak mau kita sudah menjadi penyuluh ya kita harus berusaha. Ya insya Allah ya kalau bahasa orang Jawa ya ketok moto lah. Ketok moto itu kan bisa dipelajari. Karena yang namanya menyuluh memberikan bimbingan itu ya kebiasaan. Ya harus belajar. Ya harus belajar. Ya semuanya itu pernah berbuat salah dalam arti ya kemauan harus ada. Ya kalau enggak ada ya kapan lagi ya. Kita tugasnya menyuluh bukan administratif. Betul. Karena menyuluh itu ya mau tidak mau kita harus hadir di situ yang kita tidak harus menyuluh terlebih dahulu, mungkin tidak harus kemudian ceramah, memberikan bimbingan. Kita bisa pendampingan TPA bisa TPA anak-anak, bisa TPA lansia. Itu untuk apa? Untuk membiasakan agar kita bertemu dengan jamaah
Nanti kalau sudah biasa baru. Nah, jadi tugas dari Pokjalu ya nanti mengkoordinir, kemudian juga memberikan solusi ketika terjadi ada masalah-masalah seperti itu. Biar apa? Biar nanti memang penyuluh itu betul-betul sesuai dengan tupoksinya. Harapan dari Kementerian Agama bisa seimbang antara hak dan kewajiban. Oke. Ini rata-rata kan harusnya kan ke masyarakat ya. Iya. Nah, gimana kalau ditemui ternyata kok malah penyuluh ini kiprahnya di sekolah? Gimana Pak Eko? Ini memang aja, nggak dia ke masyarakat gitu, tapi ke sekolah saja udah cukup gitu. Nah, ini memang menjadi problem yang perlu kita selesaikan, karena yang pertama itu di tahun 2025 itu ada mandat dari pimpinan untuk kemudian meneruskan madrasah dunia takmiliyah, dan ini hanya fokus yang memang kemudian yang ada di dalam MOU atau kemudian di dalam surat tugas yang sudah diberikan. Nah, selebihnya itu sebenarnya kita yang pada intinya adalah di masyarakat, karena di ranah pendidikan sudah ada guru, di situ ada guru agama dan juga ada guru Islam. Ya, maka kita sebagai penyuluh ya kita harus fokus ke masyarakat. Ya, kalau kemudian kita masuk ke ranah sekolah, nah ini kita tidak sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada kita. Maka kita memang perlu untuk kemudian membaca kembali terkait dengan tugas, fungsi dan pokok kita itu apa. Jangan sampai kita kemudian masuk di ranah pendidikan, yang pendidikan kemudian sudah ada guru, sedangkan nanti di masyarakat malah tidak bisa terpenuhi kaitannya dengan bimbingan dan pendidikan. Maka ya, barangkali prosentase gitu boleh nggak Pak Eko? Misalnya di sekolah berapa, kemudian di masyarakat berapa gitu boleh nggak? Nah, ini yang kita perlu kemudian disepakati. Kalau yang ya perlu disepakati, karena memang kita juga harus, karena aturan penyuluh itu kan juga kita harus melihat di pimpinan nanti seperti apa. Kalau aturannya secara perdirjen atau kemudian kedirjen kemarin memang tidak ada kaitannya dengan bimbingan atau penyuluhan di anak sekolah. Kalau guru, wali itu bisa kemudian dimasukkan. Tapi kalau anak sekolah memang itu ranahnya pendidikan. Karena harapannya memang penyuluh ini memang betul-betul ya bisa kemudian masuk di ranah jamaah atau di masyarakat untuk apa, meneruskan ya, mensukseskan program-program dari pemerintah melalui bahasa agama. Ya, luar biasa, terima kasih. Ken gedong tengen edukatif dan nasihat. Pada kesempatan kali ini sudah sedikit banyak sudah dapat ilmu ini dari Ketua Pokjalu Kelompok Kerja Penjulu Agama Islam Kota Yogyakarta. Terakhir, ini bagaimana untuk menjaga kepercayaan dan citra baik Kemenak. Nah, ini penyuluh karena di ujungnya di tolak ukur dari keberhasilan Kemenak itu ada di penyuluh. Bagaimana pesan-pesan untuk Ketua Pokjalu, bagaimana kita bisa menjaga nama baik Kemenak? Ya, yang pertama ya mari kita ya kita jadikan diri kita ini sebagai uswah hasanah. Ya, itu uswah ini jadi contoh. Jadi contoh itu kalau dalam bahasa kementerian integritas. Ya, ada integritas bagaimana kemudian kita dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, tapi kita juga harus kemudian memberikan contoh baik untuk diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat. Karena masyarakat itu melihat ketika orang Kementerian Agama ya mau tidak mau di situ ya dipandang mampu seluruhnya. Nah, ini mampu atau ya ibaratnya tahu tentang segala, mumpuni. Nah, ini maka yang pertama mari kita jaga integritas kita, mari kita berikan contoh. Yang kedua kita juga harus apa? Harus ya sudah kita sudah jadi penyuluh, maka mari kita ke masyarakat. Kita tunjukkan bahwasanya penyuluh itu ada. Ya, jadi yang penting seperti yang disampaikan Pak Samsul tadi, kita tidak usah malu. Kita bisa kolaborasi, bisa kerjasama dengan yang sudah ada, dengan takmil. Ya, kita ada kesalahan sedikit dan sedikit, kalau kemudian kita mau berusaha untuk memperbaiki, insya Allah. Jadi mari kita berusaha, karena kita sudah masuk ke Kementerian Agama, maka mari kita menyeimbangkan, kalau dalam bahasa kepala kantor itu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita, untuk kemudian betul-betul kita ya masuk untuk kemudian memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi monggo teman-teman semuanya
kita kolaborasi, kita kerjasama, kita saling mendukung untuk kemudian memberikan citra yang terbaik untuk Kementerian Agama. Ya, terima kasih Pak Eko sebagai Ketua Pokja Kota Yogyakarta. Alhamdulillah kita mendapatkan titik poin ya bagaimana kita sebagai penyuluh untuk bisa menjaga nama baik Kemenak Kota Yogyakarta dalam hal ini atau juga Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu ya kita integritas, kita sebagai ASN juga harus sebagai uswah memberikan contoh teladan yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih, semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya sahabat Gen. Alhamdulillah semoga kehadiran Pak Eko bisa mencerahkan untuk kita semua sehingga kita bisa betul-betul menjadi orang yang selalu dalam keadaan sehat dan juga bisa memberikan ukhuwah atau memberikan uswah, memberikan contoh yang terbaik. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.